wabarakatuh. Selamat bergabung Ibu Dr. Anda Haja Herlina SDAP dan peserta kita Indah Rafiko Andini SPD, dan kepada Ibu Coach Ibu Dery Janggola, saya persilakan untuk melanjutkan seminar pada siang hari ini. Kepada Ibu dengan hormat saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Herlina SDAP sebagai mentor daripada Saudara Indah Rafiko Andini. Yang saya hormati Pak Bakti, semangat terus Pak. Dan pada kesempatan ini saya persilakan Ibu Indah, sudah siap? Siap Ibu. Ya, bagus. Semangat ya. Iya Ibu. Ya, kemudian ini juga yang pada kesempatan ini saya persilakan Anda untuk pemaparannya 10 menit, kemudian nanti Ibu Herlina SDAP untuk memberikan penguatan, dan terakhir Pak Bakti. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Anda Dery Janggola MSI, yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP, yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Dr. Anda Herlina SDAP, dan yang saya hormati Ibu Dewi Astuti sebagai host. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan, silakan lanjut. Iya Ibu. Perkenalkan, nama saya Indah Rafiko Adini, unit kerja SMP Negeri 1 Tinombo, jabatan saya ahli pertama guru matematika. Adapun tugas dan fungsi jabatan saya sesuai Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pasal 13. Tugas dan fungsi guru mata pelajaran itu ada sebanyak 14, namun pada aktualisasi ini saya akan melaksanakan 5 tugas dan fungsi jabatan, yaitu menyusun silabus pembelajaran, yang kedua menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan yang terakhir menganalisis hasil pembelajaran, hasil penilaian pembelajaran. Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan laporan aktualisasi ini, yang pertama adalah tidak optimalnya pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi COVID-19, kemudian kurangnya inisiatif siswa dalam belajar. Yang ketiga, nilai hasil pembelajaran yang rendah, kemudian pembelajaran yang terjadi hanya satu arah. Berdasarkan latar belakang ini, ada beberapa masalah atau isu yang muncul. Yang pertama, tidak optimalnya penggunaan buku paket matematika yang disediakan oleh sekolah. Yang kedua, tidak disiplinnya siswa dalam menyelesaikan tugas ataupun PR yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, rendahnya nilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Ketiga isu tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan yang pertama teknik KPKL. Di sini ada 3 isu. Isu yang pertama itu mendapat nilai 9, isu yang kedua mendapat nilai 19, isu ketiga mendapat nilai 19. Nah, karena ada 2 isu yang mendapat nilai yang sama, maka yaitu isu kedua dan isu ketiga, maka kemudian saya lakukan lagi analisis teknik USG. Di sini teknik USG saya pakai yang pertama, untuk isu yang pertama itu mendapat skor 14 dan isu kedua itu dapat skor 15, sehingga isu yang diangkat dalam aktualisasi itu adalah rendahnya nilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Untuk mengatasi isu tersebut, saya menggunakan cara pemecahan isu, yaitu penerapan model pembelajaran TGT atau Things Games Turnamen dalam pembelajaran matematika. Adapun alur kegiatannya, yang pertama yaitu penyajian. Di sini saya menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Manfaatnya adalah di mana kita bisa memberikan penanaman konsep materi kepada siswa. Kemudian kegiatan kedua yaitu Teams, di mana di sini membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok, yaitu fungsinya untuk membangun kerjasama antar siswa. Kemudian Games, yaitu di tahap bermain. Di sini permainan yang akan saya lakukan adalah permainan konsentrasi. Di sini manfaatnya untuk melatih konsentrasi dan kerjasama antar tim. Yang keempat yaitu turnamen atau tahap bertanding. Di sini siswa diberi soal untuk dikerjakan bersama. Manfaatnya adalah melatih kemampuan pemahaman siswa pada materi. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penghargaan. Di sini adalah tahap pemberian hadiah dengan manfaat, yaitu memberikan apresiasi atas kerja, atas
apa yang telah siswa-siswi lakukan. Kemudian tahap-tahap kegiatan ini kemudian dimasukkan ke dalam rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan mentor tentang kegiatan aktualisasi. Tahapannya ada 2. Yang pertama melaksanakan konsultasi dengan mentor, meminta saran dan masukan. Kemudian yang kedua yaitu berdiskusi dengan teman sejawat yang akan mengenai hal yang akan dilakukan. Output yang dihasilkan yaitu tersampaikannya kegiatan aktualisasi kepada mentor dan rekan kerja. Yang kedua, terjalinnya komunikasi yang baik antar sesama rekan kerja. Keterkaitan substansi mata pelatihan untuk yang berorientasi pelayanan yaitu responsivitas, untuk akuntabel itu transparan, kompeten itu kinerja terbaik dan learning ability. Kemudian harmonis itu saling membantu dan peduli, loyal itu komitmen dan kontribusi, adaptif itu proaktif, kemudian kolaboratif yaitu kerjasama, dan ada manajemen ASN yaitu etika profesi. Kontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu pada misi kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk penguatan nilai organisasi, menguatkan nilai integritas, komitmen, peduli, dan keberhasilan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menyusun rancangan pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran TGT. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan telah silabus, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merancang pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran TGT. Outputnya yaitu tersusunnya daftar kompetensi dasar yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kedua, tersusunnya rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan penggunaan model pembelajaran TGT. Dan ketiga, tersusunnya model rancangan pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran TGT. Keterkaitan pada substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan yaitu responsivitas, solutif, dan kualitas. Kemudian akuntabel yaitu integritas dan konsisten. Untuk kompeten, learning agility, dan kinerja terbaik. Loyal yaitu komitmen, dedikasi, dan pengabdian. Untuk adaptif yaitu inovasi, kolaboratif yaitu berkontribusi. Untuk manajemen ASN, profesional, etika profesi. Untuk smart ASN yaitu kecakapan digital. Kontribusi terhadap visi misi Pemda masih sama, yaitu misi nomor 2, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk penguatan nilainya dikuatkan pada nilai kualitas, integritas, learning agility, komitmen, dedikasi, pengabdian, dan inovasi. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran TGT. Tahapan kegiatannya yaitu memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, ketiga menyajikan pembelajaran, kemudian yang keempat yaitu membagi siswa ke dalam kelompok, kelima melakukan permainan konsentrasi dan membuka kotak box virtual, yang keenam yaitu mengerjakan soal yang ada pada box virtual, dan berlomba untuk menjawab dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan kepada kelompok pemenang. Outputnya yaitu terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan rancangan pembelajaran. Yang kedua, adanya perubahan semangat belajar pada siswa. Yang ketiga, adanya sikap proaktif siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Keterkaitan pada substansi mata pelatihan untuk berorientasi pelayanan yaitu responsivitas, ramah, dan kepuasan. Akuntabel, integritas, konsisten, dan bertanggung jawab, kompeten, kinerja terbaik, learning agility, dan sukses. Untuk harmoni yaitu peduli dan selaras, loyal, komitmen, dedikasi, kontribusi, dan pengabdian. Untuk adaptif, inovasi, antusias, dan proaktif. Untuk kolaboratif, berkontribusi, dan bekerja sama. Manajemen ASN yaitu profesional dan etika profesi. Kontribusi yaitu terhadap visi misi Pemda masih sama, masih visi misi nomor 2. Dan penguatan nilai organisasi menguatkan pada kualitas, responsivitas, integritas, kinerja terbaik, learning agility, dedikasi, pengabdian, dan inovasi. Tahapan terakhir yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi aktualisasi. Tahapan kegiatan di sini yang pertama memberikan tugas kepada siswa, dan yang kedua melakukan pembimbingan dengan mentor. Untuk outputnya terlaksananya evaluasi proses pembelajaran, kemudian yang kedua terjalinnya komunikasi dengan mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihan, untuk berorientasi pelayanan yaitu kualitas dan perbaikan, untuk akuntabel, transparan, dan integritas, kompeten, kinerja terbaik, learning agility, harmonis, peduli, dan selaras, loyal, pengabdian, dedikasi, dan komitmen, adaptif yaitu proaktif, kolaboratif, bersinergi, kerjasama, manajemen ASN yaitu profesional dan etika profesi. Dan menguatkan pada misi Pemda masih yang nomor 2. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi yaitu menguatkan pada nilai kualitas, integritas, transparan, kinerja terbaik, selaras, komitmen, proaktif, dan sinergi.
Untuk jadwal kegiatannya, untuk kegiatan pertama itu akan dilaksanakan pada bulan Mei minggu kedua, kemudian untuk kegiatan 2 juga seperti itu, bulan Mei minggu kedua. Jadi kegiatan pertama dan kegiatan kedua ini bisa berjalan bersama, beriringan. Kemudian untuk kegiatan ketiga itu akan dilaksanakan pada bulan Mei minggu ketiga dan bulan Mei minggu keempat. Untuk tahapan terakhir itu akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni. Sekian pemaparan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah Rofiko. Stop share screen. Kemudian saya persilakan Ibu Herlina D. Mampe untuk memberikan penguatan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kos Ibu Deri Janggola. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur sehingga kita dapat bertemu walaupun dalam Zoom meeting. Ya, sebagai mentor saya menilai apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Indah Rofika tadi. Saya menilai sangat bagus karena ini merupakan sebuah masukan juga bagi kami. Kenapa anak-anak di sekolah kami itu banyak yang tidak bersemangat untuk belajar, tidak rendahnya nilai hasil belajar. Nah, ini semua yang terdapat di rancangannya Ibu Indah ini. Saya sangat berterima kasih kepada beliau mengangkat ini isu-isu yang dia temukan karena beliau ini sudah 1 tahun bertugas sebagai CPNS dan menemukan isu-isu ada 3. Kemudian isu-isu yang utama itu yang pertama adalah tidak optimalnya buku paket. Kemudian tidak ada inisiatifnya, kurang disiplinnya siswa mengerjakan PR. Kemudian yang ketiga adalah nilai hasil belajar rendah dalam pembelajaran matematika. Setelah itu Ibu ini mengambil langkah-langkah dan menilai yang paling tinggi itu adalah nilai hasil rendah rendahnya nilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Saya menilai bahwa judul sehingga penulis ini memberikan judul, mengambil judul penerapan model pembelajaran atau TGT dalam pembelajaran matematika itu saya anggap sangat mampu karena apa yang dia kemukakan, alasan dan solusi-solusi untuk memecahkan isu yang ada di sekolah ini sangat tepat. Seperti itu. Kemudian ini juga merupakan masukan bagi kami dan Dewan Guru lainnya, guru mata pelajaran, supaya apa yang didapatkan oleh Ibu Indah ini, khususnya Ibu Indah kita praktekkan semua. Supaya bagaimana anak-anak kita itu jangan hanya anak-anak yang dipersalahkan. Padahal gurunya juga, ada juga yang lain-lain. Sehingga apa yang ditulis oleh Ibu Indah ini harusnya diterapkan, kemudian kita imbaskan kepada guru-guru mata pelajaran lain. Seperti itu. Sudah bagus ini apa yang disampaikan oleh Ibu Indah ini. Saya sangat berterima kasih, Bu. Karena ada solusi. Karena selama ini kita kenapa anak-anak rendah, kenapa anak-anak tidak mau belajar, tidak ada tertarik, ya seperti ini. Jadi kita terapkan apa yang hasil tulisannya Ibu di rancangan ini harus Ibu terapkan dan diimbaskan kepada guru mata pelajaran lain. Ya, sekian dulu apa yang saya sampaikan. Saya terima kasih kepada Ibu Deri Janggola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Herlina SDAP yang sudah memberikan penguatan dan beberapa harapan yang untuk Ibu Indah untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan ya
lebih Ya. bagus sekolahnya. Ya. Kemudian saya persilakan Pak Andi Bakti untuk memperjelas uraian kegiatan dan lain sebagainya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Dery Jangkola sebagai coach, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Herlina SDAP sebagai mentor, yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati rekan-rekan host dari BKPSDM, dan yang terutama Ibu peserta kita hari ini, Ibu Indah Ya, Rofiko Pak. Adini. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Ya, Pak. alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat-sehat terus dan tetap semangat ya, Ibu Indah. Baik. Tadi sudah dipaparkan tadi ya, Ibu Indah sudah memaparkan tadi mengenai gagasan kreatifnya, yaitu penerapan model pembelajaran TGT tadi, tim games turnamen ini dalam pembelajaran matematika. Ini hal-hal yang menarik ya, hal yang menarik, dan apresiasi juga dari Ibu mentornya ya. Mentornya apresiasi juga, dan diharapkan bisa ditularkan ke teman-teman rekan-rekan gurunya ya. Ya, Pak. Jadi itu penting juga ya, karena memang ini hanya uji coba saja, 30 hari ini hanya uji coba saja. Selanjutnya itu setelah Anda jadi PNS itu yang sesungguhnya ya. Iya, Pak. Jadi tinggal diaplikasikan dan rencana tindak lanjutnya dilaksanakan ya. Baik, Ibu Indah Rofiko tadi sudah lengkap penjelasannya, data-datanya juga sudah apa yang diharapkan sudah lengkap semua ya, sudah lengkap. Tapi saya mendapatkan sedikit di kegiatan ya, kegiatan ada perlu perbaikan saja sedikit ya. Iya, Pak. Seperti minimal kegiatan pertama di situ melakukan koordinasi dengan mentor, itu sebenarnya tahapan ya, itu koordinasi itu tahapan ya. Jadi diganti saja kegiatannya dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan ya. Iya, Pak. Di dalamnya ada koordinasi ya, di dalamnya ada koordinasi menyiapkan bahan dan lain sebagainya ya, seperti begitu. Kemudian Ibu Indah saya ingatkan juga bahwa setiap kegiatan minimal memiliki 3 tahapan ya, setiap kegiatan. Jadi karena ada Ibu Indah masih 2 kegiatan tahapannya, jadi silakan ditambah lagi tahapannya 1 lagi ya. Iya, Pak. Tahapannya 1 lagi Pak, di kegiatan yang masih 2 tahapannya ya. Oh, iya, Pak. Dan selanjutnya juga kalau saya lihat penerapannya sudah bagus, ada nilai-nilai berakhlaknya sudah ada di kegiatan ketiga di sini. Di sini tahapan pertama mulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar pada peserta. Ini sebenarnya agak barangkali ini ya, agak output barangkali ini ya. Mungkin di sini bisa dirubah sedikit ya, karena menyiapkan pembelajaran barangkali ya. Itu menyiapkan pembelajaran Anda melakukan mengucapkan salam dan lain sebagainya. Itu sebenarnya intinya ya. Iya, Intinya Pak. dalam menyiapkan pembelajaran tahapannya. Itu nanti di penjelasan kurang lebih begitu. Di kegiatan ketiga, Bu. Iya, yang melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, Bu. Kegiatan ketiga, tahapan pertama. Iya. Kemudian berdoa ya. Berdoa. Baik. Halo, bisa didengarkan? Bisa, Ibu. Bisa, Pak. Oh iya. Baik. Mungkin agak lambat video karena jaringan kayaknya nih. Baik, kemudian output ya, output di kegiatan ketiga itu cuma 2 outputnya ya. Selanjutnya tahapan selanjutnya tidak ada lagi outputnya. Ini perlu perlu ditambahkan lagi ya. Iya, Kemudian Pak. disesuaikan antara tahapan output dan substansi keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 ya, disesuaikan. Kemudian juga sedikit lagi ya, penambahan saja ya, penambahan di kegiatan keempat juga ada penambahan di situ tahapannya, karena ditambah 2 tahapannya saja sampai di pembimbingan, bertugas pada siswa melakukan pembimbingan. Padahal bagus juga kalau ada menilai hasil tugasnya, kan karena
tidak ada menilai di sini nih. Cuma memberikan tugas tapi tidak dinilai tugasnya. Oh, berarti Jadi saya harus barangkali bisa lakukan. ditambah. Berarti mungkin bisa ditambah tahapannya untuk menilai tugas dan mungkin melaporkan kepada mentor ya. Gitu. Iya, Pak. Kurang lebih seperti begitu. Nanti bisa bicarakan kepada mentor dan coachnya. Kemudian saya perlu tekankan masalah nilai ya. Jadi nilai berakhlak ini perlu diimplementasikan dan diaktualisasikan, kemudian dihabituasikan ya. Jadi Anda melaksanakan kegiatan aktualisasi ini sesuai dengan tahapannya, yang berisi adalah nilai-nilai yang mau dihabituasikan ini ya. Yang berakhlak ini. Saya mau melaksanakan akuntabel seperti apa, saya melakukan prioritasi pelayanan seperti apa. Itu yang nanti diurutkan di bab 3 ya. Iya, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu Pak. Indah? Iya, Karena Pak. saya lihat untuk laporan Ibu Indah sudah bagus ya, sudah bagus. Cuma itu tadi saja perbaikannya. Iya, Pak. Semangat untuk Ibu Indah. Makasih, Pak. Tidak banyak koreksi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Ibu Mentor dan Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bakti. Jadi Ibu Indah perhatikan perbaikannya ya. Untuk rencana tahapan kegiatan konsultasi itu menjadi tahapan. Jadi bikin perencanaan kegiatan, tambahan output dari kegiatan, uraian kegiatan itu outputnya cuma 1-2, lalu tahapannya banyak, outputnya ada. Jadi tolong diperhatikan. Makanya saya bilang keterkaitannya dengan tahapan itu seperti apa gitu ya, uraian kegiatan seperti apa, dengan outputnya hasilnya apa. Kalau penerapan agenda ASN itu saya kira tidak ada masalah, cuma bagaimana Anda mengimplementasikan dan menjelaskan di bab 3 nanti. Ya, nanti kita buktikan ya. Mudah-mudahan semua tahapan ini, tahapan baik kegiatan maupun tahapan Anda bisa lakukan. Kalau waktu yang ditentukan Anda tidak bisa diperkecil tahapan kegiatan itu yang betul-betul bisa ada keterkaitan dengan penyelesaian isu yang ada ya. Anda ini menjawab tahapan itu untuk menyelesaikan isu. Jadi kalau tidak menyelesaikan isu bukan gagasan, itu namanya bukan gagasan kreatif. Oke, saya kira terima kasih Pak Ibu Mentor, Ibu Herlina SDAP, berikan dia kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya, belum boleh mengajar karena masih tugas luar, masih pelatihan. Walaupun habituasi ini di lingkungan, tapi dia melaksanakan tugasnya. Terima kasih Pak Andi Bakti atas saran dan masukannya. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, paparan Saudara Herlina, Saudara Indah Rofiko dinyatakan selesai. Keluar. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar atas Ibu Indah Rofiko Andini SPD telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haja Herlina SDAP dan saya persilakan Ibu Haja Herlina dan Ibu Indah untuk meninggalkan. Apa ini? So keras Dewi. Ibu Feni lagi. Siapa?